Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Monica Yosefina, mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan prodi Teknik Kimia dan nomor induk mahasiswa 241032420101001. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang bioteknologi dari mata kuliah pengantar bioproses. Lalu langsung saja tanpa berlama-lama, langsung kita ke materinya, yaitu apa itu bioteknologi. Bioteknologi merupakan penerapan prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pemanfaatan organisme hidup seperti mikroorganisme, tanaman, hewan, dan sel manusia untuk menghasilkan produk atau jasa bagi kepentingan manusia. Lalu, apa hubungan bioteknologi dengan bioproses? Hubungannya yaitu, bioteknologi merupakan payung ilmu yang luas, sedangkan bioproses adalah bagian dari bioteknologi yang berfokus pada produksi dan pemrosesan produk biologis melalui fermentasi dan teknologi enzim. Lalu, sejarah singkat dari bioteknologi yaitu yang pertama adalah dari era kuno, perkembangannya sendiri yaitu sudah adanya fermentasi dari pembuatan anggur, pembuatan roti, serta keju. Lalu berkembang di tahun 1900-an, yaitu dengan penemuan enzim dan mikroorganisme. Lalu pada tahun 1970-an berkembang DNA rekombinan dan rekayasa genetika. Pada saat ini, pada zaman modern, itu berkembang dengan bioteknologi industri, medis, lingkungan, dan pertanian. Lalu prinsip dasar bioteknologi itu sendiri, yang pertama adalah fermentasi, yang dimana menggunakan mikroba untuk mengubah substrat menjadi produk. Lalu yang kedua adalah enzimologi, yaitu penggunaan enzim dalam reaksi kimia. Yang ketiga yaitu rekayasa genetika dengan memodifikasi DNA organisme. Yang keempat yaitu dengan kultur sel dan jaringan. Yang kelima dengan skalabilitas dan rekayasa proses. Lalu klasifikasi bioteknologi berdasarkan warna itu ada 5. Yang pertama adalah bioteknologi merah yang berfokus pada medis dan farmasi dengan perkembangan vaksin, antibiotik, dan terapi gen. Lalu yang kedua adalah bioteknologi hijau, yaitu yang berfokus pada pertanian, seperti tanaman transgenik dan pupuk bio. Yang ketiga adalah bioteknologi biru, yaitu yang berfokus pada kelautan, seperti enzim laut, bioplastik dari alga. Yang keempat adalah bioteknologi putih, yaitu yang berfokus pada industri, seperti biofuel, biopolimer, dan enzim industri. Yang kelima yaitu bioteknologi abu-abu yang berfokus pada lingkungan, seperti bioremediasi dan pengolahan limbah. Lalu komponen-komponen dalam bioproses. Yang pertama adalah harus ada mikroorganisme atau sel inangnya, seperti contohnya E. coli, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, sel mamalia. Yang kedua, harus ada substrat atau medianya, seperti glukosa, molase, limbah pertanian, pepton, nitrogen organik atau anorganik. Yang ketiga yaitu bioreaktor, yaitu fermenter dan yang didesain untuk mengontrol suhu, pH, oksigen, dan agitasinya. Yang keempat adalah downstream processing, yaitu untuk pemisahan dan pemurnian produk seperti filtrasi, ekstraksi, dan kromatografi. Lalu aplikasi bioteknologi sendiri itu ada di beberapa bidang, seperti bidang kesehatan, itu seperti pembuatan antibiotik, vaksin, dan hormon. Yang kedua adalah di bidang energi ada bioetanol, biogas, atau biodiesel.
Yang ketiga adalah di bidang pangan, yaitu seperti enzim, roti, atau starter yogurt. Yang keempat adalah di bidang pertanian, seperti pupuk hayati atau tanaman transgenik. Yang kelima yaitu di bidang lingkungan, seperti bioremediasi dan pengolahan limbah. Lalu yang selanjutnya, peran bioteknologi dalam industri itu sendiri, itu pertama untuk meningkatkan efisiensi produk, yang kedua untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis, yang ketiga menghasilkan produk yang ramah lingkungan, ini berkaitan dengan poin yang kedua, lalu yang keempat, untuk mendorong ekonomi sirkular dengan limbah sebagai bahan baku. Lalu selanjutnya, tantangan dan etika dalam bioteknologi, itu isu etikanya ada GMO dan keamanannya seperti privasi data, genetik, dan paten hayati. Lalu untuk tantangan teknologinya yaitu dari skala produksinya, efisiensi bioreaktor, serta biaya yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu untuk persetujuan BPOM, EPA, dan lembaga bioetika lainnya. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, bioteknologi merupakan cabang ilmu multidisipliner yang memanfaatkan prinsip biologi, kimia, dan teknik untuk menghasilkan produk atau jasa melalui pemanfaatan organisme hidup atau sistem biologis. Dalam konteks bioproses, bioteknologi menjadi dasar utama dalam perkembangan produk-produk fermentasi, rekayasa genetika, produksi bioenergi, hingga aplikasi medis dan lingkungan. Sekian dari presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa kembali.